Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dikuatkan Allah tidak bisa dilemahkan oleh manusia. Siapa yang membisik-bisikkan ini? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebetulnya hidup ini tidak berat, Besti. Yang berat itu memikirkan cakap orang. Betul? Betul semua. Hidup ini biasa-biasa aja, guys. Yang berat itu adalah komen orang. Betul? Dia udah nikah, kau kok belum? Dia udah punya anak, kau kok belum? Dia udah lulus PNS, kau kok belum? Makanya kalau ada orang yang ngomong-ngomong begitu, langsung bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Mereka mau buat video biar nampak meriahnya acara kita petang ini. Setuju? Nah, itu ria tuh. Ria itu. Ini bukan ria. Ini akan dimasukkan ke TikTok supaya jadi syiar dakwah. Karena kalau tidak dimasukkan video pengajian begini, TikTok itu isinya dua yang bergoyang, ulat pinang sama ulat sarang. Jadi supaya TikTok itu menjadi dakwah, supaya TikTok itu isinya ceramah, supaya TikTok itu isinya selawat, maka dimasukkanlah rekaman-rekaman ini. Bagus apa tak bagus? Anak-anak muda berkumpul berselawat, bagus apa tak bagus? Ibu-ibu pengajian majelis taklim, maka teruskan. Ini ibu-ibu ini masih ada wirid Yasin. Kita tes ya orang ini bisa nyambung atau tidak. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Memang luar biasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ada orang yang baca Yasin ini enggak berbunyi. Pas ditanya, kenapa enggak berbunyi? Takut riya. Selama dia benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, maka dia tidak riya. Ada muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau kenapa azannya begitu? Aku takut riya. Azan itu memanggil orang. Yang namanya manggil itu suaranya kuat atau pelan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya menggelegar ini untuk apa? Supaya didengar jamaah dimanapun berada dari Sabang sampai Papua, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi nilai amal soleh buat kita semua, insya Allah. Yang sudah memasang tenda, memasang sound system, memasang drone, memasang karpet, ini semua di make up dengan secantik-cantiknya. Tiang ini tak nampak kuratnya lagi. Dipakaikan skincare. Cantik. Pokoknya tiang sama dinding belakang sudah bagus semua. Tinggal lagi nampak di atas. Nah, di atas biarkan begini. Kenapa? Karena kamera nggak syuting yang di atas. Bang, jangan lupa membeli kubis. Kalau kertas sudah datang, itu tanda waktu sudah mau habis. Yang pertama adalah hasad, yang kedua adalah riya, yang ketiga apalagi penyakit ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sholat selalu kita ucapkan di dalam iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin
Wa ana minal, saya ini muslim dan saya tidak musyrik. Kita hanya menyembah kepada Allah. La ilaha. Boleh menyembah kayu? Boleh menyembah batu? Boleh menyembah hantu? Kayu, batu, hantu. Kita hanya menyembah Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maka ajarkan anak kita untuk mentauhidkan Allah. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Di mana anak-anakku bisa hafal sifat 20? Karena mereka belajar di pesantren Hafiz Al-Mansuriyah. Daftarkan anak-anak Anda segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, hubungi nomor kontak. Kuota terbatas. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu semua selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari macam-macam. Amin. Kata Ustaz Somad, tak boleh syirik, jangan mempersekutukan Allah, hanya menyembah kepada Allah. Yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat hanya Allah. Yang memberi rezeki Allah. Yang menciptakan kita Allah. Yang mendatangkan amal Allah. Yang menolak bala Allah. Tapi kenapa Ustaz Somad pakai cincin? Ini cincin Ustaz Somad. Kalau meyakini bahwa cincin ini biar ganteng, biar datang rezeki, berarti syirik. Rusak tauhid kita kepada Allah. Ustaz. Ya, itu cincin Ustaz itu ada khasiat-khasiatnya. Ada. Apa khasiatnya? Ini kalau dipakai di rumah makan nggak bayar. Tapi duduk aja, jangan makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, boleh pakai cincin? Silakan. Boleh pakai keris? Di rumah saya keris berpuluh-puluh banyak. Pakai cincin, pakai gelang, pakai subang, pakai anting, nggak apa-apa. Boleh pakai gigi mas? Boleh. Tapi jangan dunia. Tapi kalau kita meyakini gelang kita, rantai kita, cincin kita mendatangkan manfaat, menolak bala, boleh. Meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Memohon hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu. Allahus Samad itu Allah tempat bergantung. Allahus Samad itu Allah tempat meminta. Sedangkan ini Abdus Samad, hamba Allah. Makanya ini bukan Allah, ini hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Samad. Jelas? Kalau ada yang bilang nggak jelas, berarti telinganya tersumbat. Nanti kita semprot pakai pemadam. Berikutnya yang keempat adalah penyakit ijabul mar'i binafsihi. Merasa ujub, merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar, merasa mulia. Kira-kira di antara kita ini siapa yang paling merasa tinggi, merasa hebat? Saya juga lagi. Ustaz Abdul Somad disambut dengan tola al-badru alaina, disambut pakai mobil, disambut pakai karpet, dimuliakan di depan, dipasangkan sorban. Ini dipuji-puji, dibuatkan gambarnya besar karena badannya kecil. Akhirnya dia pun merasa besar, macam katak dalam tempurung, merasa besar, dibuka tempurung, dia tengok ada makhluk yang besar, rupanya lembu. Dia ingin macam lembu, macam besar, merasa besar. Jangan merasa kagum dengan diri sendiri. Siapa di antara tetangga, kawan, jiran, sahabat kita yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar? Siapapun kamu, mau pejabat, mau TNI, mau Polri, mau pegawai, mau ASN, mau bupati, mau gubernur, mau presiden, semua engkau diciptakan dari tanah. Kalau mati masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Lalu yang disombongkan itu apa? Datang dari alam ghaib ke alam dunia, tidak bawa apa-apa. Ada ibu yang lahir bawa surat tanah? Ada abang yang lahir bawa STNK BPKB? Nggak ada. Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa.
dan mati pun masuk ke kubur nggak bawa apa-apa. Ada orang tebu mati bawa handphone? Nggak ada. Lalu yang disombongkan itu apa? Lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Tapi kita dituntut di akhirat karena apa-apa. Makanya jangan apa-apa supaya nggak. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, bisa ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak. Senyum. Mata mana bisa senyum? Nama penyakitnya suuzon. Menengok Allah sombong kali dia, Pak Ustaz kami datang ke rumahnya dia diam aja. Jumpa di jalan nggak senyum. Jangan suuzon, tanya dulu baik-baik. Kau biasanya baik ramah, kenapa kau diam aja? Aku sudah sebulan nggak bisa kentut. Rupanya dia bukan sombong karena kaya, tapi karena dia sakit salah makan jengkol 2 kilo. Tersumbat lubang anginnya. Kita doakan yang nggak bisa kentut segera kentut. Jangan kentut serentak, meninggal kita nanti. Itulah 5 penyakit. Kira-kira 5 penyakit ini bisa diamalkan supaya dijauhkan dari kita semua. Selamatkan kami dari penyakit-penyakit ini ya Allah, amin. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita akan jawab beberapa pertanyaan ini. Ini tebal sekali, kalau ditengok mungkin habis isya baru selesai. Saya hanya minta tolong doakan untuk kesehatan ibu saya, Ibu Eli Rosnita binti Samsuri. Nanti di akhir majelis kita doakan semua ibu-ibu kita yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup, yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya insya Allah, amin. Mengalami pengeroposan tulang pada lutut, membuat agak susah jalan, mohon doanya Pak Ustaz, insya Allah. Saya dari mahasiswa, saya tahu, kelihatan dari tulisannya. Bagaimana pembagian warisan dari suami yang meninggal, padahal semasa hidup istri ikut bersama-sama mencari harta. Kalau kalian menikah anakku, kalian perempuan, kalian laki-laki, kalian perempuan, kebetulan kalian anak orang kaya, punya mobil, punya rumah, punya sawit, punya karet, punya cincin, punya gelang, punya anting, amin. Lalu kemudian nikah kalian dengan laki-laki nggak pala kaya, termasuk salah satu asnaf zakat. Sekarang pertanyaannya, apakah harta kalian karena menikah langsung berpindah kepada laki-laki? Tidak. Harta kalian tetap punya kalian. Kalau laki kalian ngomong, Adinda, kau sudah menjadi istriku, maka sorga di bawah tapak kakiku. Maka surat-surat tanahmu dan surat STNK BPKB-mu menjadi punya aku. Bilang sama dia, kau penipu, buaya. Ini surat tanahku punya aku, ini surat rumahku punya aku, ini surat cincinku punya aku, ini STNK BPKB mobilku punya aku. Salah satu-satunya kesalahan aku cuma satu, Bang. Apa itu? Mencintaimu. Jangankan surat-surat ini, nyawa aku berikan sama kau. Tapi kalau kau macam-macam. Jadi dalam Islam itu, kalau menikah, harta istri tidak pindah ke suami. Makanya kalau kalian kerja, kalian punya ruko, kalian punya butik, kalian punya konveksi, kalian ada usaha, duitnya punya siapa? Istri. Aduh. Misalnya kalian lulus PNS, amin. 1 bulan dapat gaji 5 juta, amin. Ditambah uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang tanduk, uang sundul. Akhirnya kalian dapat duit 1 bulan 10 juta. Pertanyaannya, 10 juta itu apakah suami kalian punya hak? Sekarang dibalik, kalian laki-laki lulus PNS BUMN, amin. Lalu kalian punya duit 5 juta, amin. Punya usaha itu ini kebun segala macam, dapat duit 10 juta, amin. Apakah istri berhak terhadap duit itu? Kenapa perempuan berhak?
Karena kalian laki-laki punya 5 tanggung jawab. Pertama, mengasih makan. Kedua, ngasih pakaian. Ketiga, ngasih tempat tinggal. Keempat, mengasih pendidikan. Kelima, mengasih perhatian. Gimana? Siap jadi laki-laki? Jelas tak jelas? Ketika kalian meninggal, ini kan yang nanya nih perempuan, katanya dia meninggal. Ketika kalian meninggal, maka hartanya laki-laki, saya bacakan ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian laki-laki dapat setengah harta istri kalian kalau tidak ada anak. Kebetulan istrinya punya harta 10 miliar. Amin. Maka kalian tak ada anak, maka kalian dapat setengah. Berapa kalian dapat? 5 miliar. Kalau 5 miliar kalian dapat, itu yang nangis cuma sebelah kanan. Yang sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan depan? Kalau ada anak, fa in kana lahunna waladun, kalau kamu punya anak, falakumur rubu'u, maka kalian dapat 1/4. Kalian setelah menikah, lahir anak. Berapa orang anak? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, lalu sol, fa, mi, re, do. Anak yang terakhir namanya Redo. Maka kalian dapat 1/4. Kalau kalian dapat 1/4, bini kalian punya harta 10 miliar. Berapa kalian dapat? 2,5. Anak kok kurang nggak jawab. Kalian dapat 2 miliar setengah. Jelas? Bagaimana amalan supaya hati kita, kaum laki-laki, jauh dari rasa ingin selingkuh? Selingkuh itu berawal dari mana? Dari mata. Maka nengok apa? Nengok Facebook. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Maka perselingkuhan datang dari mata. Maka jangan mata menengok Facebook orang, WA orang, Instagram orang, TikTok orang. Kalau mau menengok WA, kalau mau menengok grup Instagram, kalau mau menengok Facebook, tengoklah Instagram Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa follow. Kalau kau jumpa di jalan perempuan cantik, pulanglah ke rumah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Paham? Enggak juga paham, mana aku menjelaskannya lagi. Sekarang banyak perempuan di medsos cantik, rupanya sudah 5 kali filter. Di jalan di mall banyak nampak perempuan putih, mukanya putih, lehernya hitam, karena skincare belum berproses. Jangan sampai kalian selingkuh setelah dibukanya jilbab, baru kalian tahu rupanya kalian jatuh cinta sama zebra. Hai zebra, ini kenapa ceramah Ustadz Somad ini menyinggung saya ya? Saya nggak ada nyinggung siapa-siapa. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut orang ini mati. Laki-laki yang menjaga toko, yang kerja, bapak-bapak TNI Polri, abang-abang Satpol PP, pemuda Pancasila, dari pagi, sore, siang kalian sudah sama orang. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, matikan handphone, kalian menjadi ayah, kalian jadi suami. Nonton TV kalau ada TV, kalau enggak apa yang mau ditonton? Tontonlah anak bini kalian. Ngobrol dengan anak, makan dengan anak. Jangan kalian sudah seharian di luar, pulang jadi di rumah. Saya ini ustaz, tapi kalau saya sedang di rumah, saya di Jambi hanya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, besok saya pulang. Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Di rumah saya adalah suami yang ngantar istri, yang ngantar anak sekolah, yang bawa istri belanja ke pasar. Saya masih belanja ke pasar, beli ikan, beli tahu, beli tempe, beli sayur. Bagaimana Ustaz bisa belanja? Nggak datang orang, saya pakai masker.
pakai kacamata hitam, beli ikan. Bahwa dia itu jodoh kita. Kata dia, setiap kau tengok kau bergetar. Setelah itu asal nampak saya perempuan bergetar. Berarti semua jodoh saya. Di situ saya paham bahwa dia pun sesat. Jodoh itu nggak usah panjang-panjang. Jodoh itu nggak usah rumit-rumit. Jodoh itu nggak usah susah-susah. Kita mau, dia mau, jadi. Kalau kita mau, dia tak mau, itu namanya cinta kelapang. Awak cinta, dia nggak apa. Mau kita, mau dia, jadi. Dia mau, kita tak mau, tak jadi. Apa kata Qais? Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Jatuh cinta kepada perempuan namanya Laila. Siapa namanya? Laila. Biasanya lahir waktu malam, Laila. Kalau ikan lele. Mama bu Laila jangan tuh. Tapi orang tua Laila nggak setuju nikah dengan Qais karena Qais miskin. Lalu kemudian Qais bersyair. Apa kata dia? Jananna bi Laila wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Kita cinta kepada Laila tapi Laila tak mau. Ada perempuan yang mau, kita pula yang tak suka. Memang begitulah nasib cinta. Makanya kalau kalian jatuh cinta adikku dengan perempuan, nikahilah. Kalau dia tak mau, perempuan lain cari. Kenapa? Karena banyak perempuan yang lain. Kalau kau tetap juga mempertahankan tak nikah-nikah, maka nasibmu akan seperti Laila Majnun. Majnun artinya gila karena tak jadi menikah dengan Laila. Nggak jadi nikah, lalu kemudian gila. La ilaha illallah. Mudah-mudahan diselamatkan semua diri gila dengan perempuan ini insyaAllah. Tapi jangan kalian yang mendatangi bapaknya. Kalau kalian suka, ngomong sama Kiai Khairul Azhar MPD, nanti beliau yang ngomong. Jangan kalian petantang-petantang datang. Aku tak ingin, hanya ingin kita bersahabat di dunia. Aku ingin menjadi imam. Kata bapaknya, kamu azin aja. Maka kita bawa ulama kita, ustaz kita. Insya Allah kalian dapat jodoh yang baik-baik, yang solihah-solihah. Habis di akhir majelis mari